Halo, nama saya El Rasya dari SMP Muhammadiyah 8. Dan kali ini saya akan bercerita tentang legenda Gua Kreo untuk lomba bercerita tentang cerita legenda Kota Semarang. Selamat menonton. Cerita ini menceritakan tentang Sunan Kalijaga dan 4 ekor kera raksasa. Jadi, selamat menikmati ceritanya. Legenda Gua Kreo. Diceritakan, Kerajaan Demak akan membangun Masjid Agung Demak. Lalu, diutuskan Sunan Kalijaga untuk mencari kayu jati yang besar sebagai tiang untuk masjid. Sunan Kalijaga dan rombongannya pun pergi dari barat. Kemudian, mereka menemukan kayu jati tersebut. Tapi, untuk mempersingkat waktu, mereka akan memotong kayu itu menjadi 3 bagian. Waktu kita tidak banyak. Sepertiga kayu ini akan dijadikan untuk usuk dan papan, dan 2/3 kayu ini kita akan membawanya saja, ucap Sunan Kalijaga. Kemudian, untuk meringankan perjalanan, kayu jati tersebut pun dihanyutkan ke sungai, dan proses itu sangat bekerja. Tapi kemudian kayu jati tersebut terjebak di antara bebatuan. Mengingat hal ini, para rombongan bekerja keras untuk membebaskan kayu jati tersebut dari bebatuan. Berpuluh-puluh orang mencoba untuk membebaskannya, tapi hasilnya sia-sia. Melihat hal ini, Sunan Kalijaga pun memberitahu rombongannya untuk beristirahat. Sudahlah, mari kita istirahat di sini, ucap Sunan Kalijaga. Baik Kanjeng Sunan, semuanya, ayo kita istirahat dulu di sini, ucap rombongannya. Kemudian, ketika rombongannya sedang beristirahat, Sunan Kalijaga pun menuju ke puncak bukit yang sangat tinggi dan kemudian menemukan gua. Sunan Kalijaga pun memasuki gua tersebut dan bersemedi dan meminta bantuan yang maha kuasa. Tapi entah dari mana, ada 4 ekor kera raksasa yang mendatanginya. Warna kulitnya pun berbeda-beda. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih, dan yang kuning. Para kera-kera tersebut pun meminta izin kepada Sunan Kalijaga untuk membantu. Kanjeng Sunan, bolehkah kita membantu Sunan? Sepertinya Sunan membutuhkan bantuan, kata kera kuning. Sunan Kalijaga pun mengizinkan kera-kera tersebut untuk membantu. Baiklah, kalian saya perintahkan untuk membebaskan kayu jati dari bebatuan. Kera-kera tersebut pun manut dengan perintah Sunan Kalijaga. Dan di luar dugaan, kekuatan kera-kera tersebut sangat besar dan mereka bisa membebaskan kayu jati tersebut dari bebatuan dengan waktu yang singkat. Sunan Kalijaga pun merasa lega dan kemudian bertanya kepada kera-kera tersebut dari mana asal-usul mereka. Dari manakah kalian? Bagaimana kalian bisa sampai sini? Ucap Sunan Kalijaga. Kera hitam pun menjawab, kami berasal dari gua yang tidak jauh dari rombongan Sunan Kalijaga, dan hari ini kita memutuskan untuk membantu Sunan Kalijaga karena Sunan Kalijaga sepertinya kesusahan. Sunan Kalijaga pun mengangguk dari cerita kera hitam. Terlebih dahulu, kera-kera itu ingin ikut dengan Sunan Kalijaga ke Demak. Sunan, kami ingin ikut Sunan untuk perjalanan ke Demak. Bolehkah kami ikut? Tanya kera merah dan putih. Sunan Kalijaga pun menolak dan menugaskan kera-kera tersebut untuk tinggal di gua dan menjaganya. Tidak, aku tidak mengizinkan kalian ikut denganku, kata Sunan Kalijaga. Lalu Sunan Kalijaga pun berpesan, kalian harus tinggal di gua ini yang bernama Gua Neno. Kalian masih punya tugas banyak, dan jangan sekali-kali kalian mengganggu atau merusak desa-desa di sekitar ini, kata Sunan Kalijaga. Kata-kata tersebut pun manut dengan perintah Sunan Kalijaga. Baiklah Sunan, kami akan ikuti pesanmu. Sudahlah, kita akan pamit dulu ya, kata kera-kera. Sesuai perkataan itu, kera-kera pun menghilang tanpa bekas. Lalu, Sunan Kalijaga dan rombongannya pun ikut mengakhiri perjalanan Demak. Masyarakat sekitar pun
mendengar kata-kata Reno dan Nehen, dan lama-kelamaan gua tersebut dijuluki Gua Kreo. Lalu, sungai yang beralih di bawahnya dinamai Kali Kreo. Konon katanya, bulu-bulu kata tersebut juga memiliki makna tersendiri. Merah yang artinya tanda api, yaitu keberanian. Lalu, hitam, lambang tanah yang artinya kesadaran. Putih yang artinya lambang air, yaitu kesucian. Lalu, kuning yang artinya lambang angin, yaitu kesempurnaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.